Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahnan Noval dengan NIM 3333322124. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan modul 2 di shift 2. Ada 5 soal, langsung aja ke soal pertama. PT PPM Furniture, sebuah perusahaan terkemuka di industri manufaktur. Mendapati dirinya dihadapkan dengan tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan teknik penyatuan komponen furnitur. Berikut jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi selama 20 hari. Sampelnya semuanya 200 dan defektifnya ada bermacam-macam, ada 11, 14, dan lainnya. Yang pertama, buatlah peta kendali yang sesuai. Apakah proses produksi terkendali secara statistik? Berapa nilai UCL, CL, dan LCL? Masing-masing peta sudah terkendali. Langsung aja kita pindahkan, udah saya pindahkan ke Excel-nya. Dari soal 1 sampai soal ke-5. Udah gitu kita langsung aja nih ke RStudio. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengaktifkan package dulu. Setelah itu kita menginput data. Soal 1 di sheet ke-1, soal 2 sheet kedua, dan seterusnya sampai 5. Setelah itu kita ke soal nomor 1. Di sini ada membuat peta kendali NP. Dan seterusnya. Langsung aja kita aktifkan ya. Sorry. Nah, di sini kita dapat melihat summary of group statistic. Min-nya itu 9, first Q-nya itu 11, median-nya 12,50, min-nya 14,10, third-nya Q 18,25 dan maksimalnya ada di 21. Lalu limit kontrolnya itu LCL-nya itu ada di 3,23 dan UCL-nya itu ada di 24,9. Kita langsung ke soal yang nomor 2. Nah, di sebuah pabrik manufaktur otomotif PT PPM Mobil Cemerlang, perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produk mobil selama 20 hari terakhir. Memantau jumlah mobil yang mengalami cacat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas yang tinggi yang telah ditetapkan. Berikut adalah jumlah data mobil yang mengalami cacat di 20 hari terakhir. Di sampelnya ada 38, sorry, 180, 290, 300, 130, dan seterusnya, dan juga defektifnya ada yang bermacam-macam ini. Dari data ini kita harus membuat peta kendali yang sesuai. Apakah proses produksi terkendali secara statistik? Berapa nilai UCL, CL, dan LCL? Sama seperti yang tadi. Langsung saja kita langsung pecahkan di RStudio. Untuk yang soal nomor 2. Oke. Langsung kita aktifkan. Nah, yang pertama di sini summary of group statistiknya, min-nya itu 0,01, first Q-nya itu ada 0,01 juga, median-nya ada 0,02, min-nya 0,028, third Q-nya ada 0,034, maksimalnya ada di 0,545455. Adapun size-nya 130, 160, dan seterusnya. Count-nya ada 2, 111, 212, dan seterusnya. Adapun kontrol limitnya, di sini LCL-nya dan UCL-nya itu ada di
LCL-nya itu 0 dan UCL-nya itu ada 0,05, 0,05 dan juga 0,07 begitu. Dan bisa dilihat ini ada di 0,06 UCL-nya, CL-nya ada di 0,03 dan LCL-nya ini ada di 0 gitu. Langsung kita ke soal yang nomor 3. PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan bergerak dalam industri batik tradisional. Perusahaan ini memastikan bahwa proses pewarnaan batiknya berjalan dengan baik dan menghasilkan batik yang berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Berikut adalah data cacat pada batik. Untuk pertanyaannya sama, buatlah peta kendali apakah proses sesuai statistik dan juga CL, UCL, dan LCL-nya sudah terkendali atau belum. Sudah saya buat di sini. Langsung saja kita selesaikan di RStudio. Kita langsung ke bawah. Kita aktifkan. Lalu yang kita dapat di sini summary of groupnya, min-nya ada di 3, first Q-nya ada di 6, mediannya 9, min-nya itu 9,73, third Q-nya itu ada di 13, maksimalnya ada di 19. Adapun sample size 55, number of group 23. LCL-nya itu ada di 0,376 dan UCL-nya itu ada di 19. Adapun peta kendali ini ada di 1. Ini bisa dilihat di sini ya. Lalu kita langsung ke nomor 4. PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dalam produk kain. Selama 15 hari terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat kain yang dihasilkan. Berikut adalah data pada cacat kain. Ada ini. Dalam 15 hari. Ada font defect-nya. Ada di sini bisa dilihat. Lalu kita langsung ke RStudio karena di Excel udah di-input juga. Langsung aja kita input. Dan kita aktifkan. Nah, di sini bisa kita lihat summary of group statistiknya itu min-nya ada di 5, first Q-nya itu ada di 5,3, median-nya ada di 6,38, min-nya itu ada di 6,47, third Q-nya itu ada di 7,32, dan maksimalnya ada di 8,33. Summary of group size-nya ada di 10, 11, 12, dan seterusnya. Karena itu 10, 1, 11, 1, 12, 3, 13 ini, dan seterusnya. Adapun LCL-nya itu ada di 4,14 dan juga 4,229 dan UCL-nya itu ada di 8,499 dan juga 8,41 dan yang di bawah ini ada di 3,9 dan juga 8,7. Oke, berikutnya kita langsung ke soal yang terakhir, yang nomor 5. Perusahaan kayu lapis PPM Furnish mengidentifikasi 7 jenis cacat pada produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut data jenis cacat yang menjadi penyebab masalah. Jenis cacatnya ada retak permukaan, dimensi yang tidak sesuai spesifikasi,
kekurangan perekat, permukaan kasar, wrapping melengkung, warping atau melengkung, cacat pada tepi, lubang atau cacat lubang. Dan jumlahnya udah tertera di sini semuanya per masing-masing. Dikasih note di sini harus menggunakan singkatan. Dan soalnya masih sama, berapa persentase masing-masing jenis cacat, buatlah dalam bentuk diagram Pareto. Dan bagaimana usaha yang harus dilakukan agar cacat tidak dapat diminimalisasi. Oke, langsung aja. Kita ke nomor 5. Langsung kita. Nah, bisa dilihat di sini diagram Pareto-nya sebelah kanan. Dan ini ada cumulative presentation-nya. W-nya ini didapat di sekian, bisa dilihat. Jadi diagram Pareto itu yang paling besar tuh di kiri dan yang paling kecil itu di kanan. Bisa kita lihat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.